Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya telah diberi tugas untuk melakukan jurnal club presentation eee, yang saya lakukan pada 12 Mei 2023 bertempat di Yogyakarta. Oke, mungkin saya akan langsung memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novansa Adiaksa dengan nomor induk mahasiswa 121220043, dari mahasiswa mata kuliah Analytical Chemistry, Department of Chemical Engineering, Faculty of Industrial Engineering, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Di sini saya telah diberi tugas di mata kuliah Analytical Chemistry saya ini oleh dosen Analytical Chemistry saya, yaitu Bapak Dr. Andes Heri Septia Kusuma, SSI MT. Pertama-tama juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Heri karena telah memberi saya kesempatan untuk apa ya, untuk menyelesaikan tugas ini dan apa ya, mendapatkan manfaat dari tugas ini bukan hanya sebagai sarana mendapatkan nilai saja. Oke, mungkin bisa langsung saja tentang artikel dari jurnal apa yang akan saya bahas pada jurnal club presentation pada kali ini. Yang akan saya bahas yaitu tentang lowering detection limit of copper to selective carbon phase electrode using an SNO and an SNNS shift based ligand, dari jurnal Sensor Internasional 3 pada tahun 2022 dengan DOI 100151. Penyusun dari artikel jurnal ini yaitu adalah Salman M. Sadeh, kemudian ada Hazim M. Abu Shawi, kemudian Muhammad Y. Abu Faul. Nah, mungkin dari istilah-istilah yang berada pada judul artikel pun cukup sulit dimengerti. Kenapa? Karena mungkin di sini tuh bisa dijadikan dalam nama artikel tuh bisa dijadikan patokan di mana apakah orang tuh cukup tertarik dengan jurnalnya atau tidak. Nah, mungkin dari pertama yang akan saya tangkap adalah topik yang akan dibawa oleh artikel ini ke arah mana. Nah, mungkin yang pertama itu artikel ini akan membawa topik tentang bagaimana cara pengukuran kadar logam atau kadar tembaga. Sebenarnya kan untuk pengukuran kadar logam ataupun kadar tembaga itu telah dilakukan beberapa metode seperti ada Atomic Absorption Spectrophotometer atau AAS, ada juga dengan spektrometer foto UV vis, kemudian ada dengan Inductively Coupled Plasma atau ICP. Nah, metode-metode tersebut itu merupakan metode dengan metode yang limit deteksinya rendah tetapi relatif lebih rumit dan juga prosedurnya apa ya panjang itu dan juga biaya-biayanya mahal dan tentunya hanya bisa dilakukan di lab. Maka dari itu pasti perlunya metode atau jalan alternatif gitu untuk mengatasi permasalahan kerumitan atau kemahalan yang telah tadi disebutkan. Nah, maka itu diterapkan satu metode untuk pengukuran kadar itu menggunakan metode namanya analisa potensiometri. Nah, potensiometri ini memiliki keunggulan antara lain seperti desainnya sederhana, kemudian biayanya rendah, limit deteksinya juga rendah, akurasinya tinggi, dan juga memiliki dynamic range atau rentang konsentrasi yang dapat diukur tuh cukup luas dan baik untuk penerapan pada larutan berwarna ataupun larutan keruh dibandingkan dengan metode spektrofotometri. Kenapa? Karena metode spektrofotometri itu kan menggunakan prinsip absorpsi dan transmutasi. Jadi warna dan kepekatan atau kekeruhan dari larutan itu kan pasti mempengaruhi masuknya dan masuk dan diteruskannya sinar. Nah, sementara menggunakan analisa potensiometri ini, eh, warna kekeruhan ataupun kepekatan dari larutan itu tidak akan mempengaruhi dari pengukuran yang tetap. Yang akan diukur itu adalah energi potensial yang dimiliki oleh ion-ion di dalam sampel. Karena kan logam itu memiliki ion-ion kan di dalamnya. Nah, ion itu kan memiliki energi potensial yang akan diukur untuk dijadikan sarana untuk mencari kadar ion yang ada pada sampel tersebut. Nah, jadi kan pas menggunakan analisa potensiometri ini ada dua alat bantu, yaitu namanya elektroda kerja dan namanya elektroda pembanding. Nah, elektroda pembanding kan pasti itu sebagai pembanding di mana ada larutan yang memiliki energi potensial yang jelas. Sementara elektroda kerja kan elektroda yang dimasukkan kepada sampel yang
di dalamnya itu terdapat beberapa ion-ion. Nah, ion itu kan harus bisa harus bisa terdeteksi oleh elektroda kerja agar dibandingkan kemudian dihasilkan energi potensialnya. Nah, tapi kan pada sampel itu kan terdapat banyak sekali unsur atau banyak sekali atom-atom yang ada di dalamnya. Sehingga yang jadi masalah itu bagaimana caranya tuh atom ataupun ion-ion yang ada di dalam sampel itu, bagaimana kan kita ingin mendeteksi itu misal satu nih, satu satu jenis ion logam. Misalkan pada artikel ini tentang koper atau tembaga. Nah, bagaimana cara elektroda kerja itu hanya bisa mengseleksi hanya dapat mengukur jadi tembaganya saja. Jadi yang lain itu tidak tidak ikut terdeteksi oleh yang namanya elektroda kerja itu. Maka dari itu dibentuklah atau dibuatlah suatu metode yang namanya selective carbon phase electrode atau bisa juga dengan namanya ESI, electrode selective ion, di mana adalah selektif elektroda kerja yang sangat selektif terhadap satu ion. Nah, bagaimana cara agar ion itu bisa selektif? Nah, itu tuh menggunakan namanya selective carbon phase electrode, di mana uh, penyusun karbon pasta ini dibuat sedemikian rupa agar yang bisa menempel tuh hanya suatu ion tertentu yang bisa menempel dan juga terikat pada elektroda kerja, sehingga yang nanti akan terdeteksi itu hanya satu macam ion, yaitu ion tembaga misalnya. Nah, kemudian setelah mungkin mengetahui bagaimana cara elektroda kerja itu bisa selektif terhadap satu jenis ion, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, kan tadi sudah saya katakan terdapat banyak banyak ion atau banyak unsur dalam satu sampel tuh. Nah, sementara kan unsur itu kan kita bisa katakan karena ada banyak, otomatis unsur itu semuanya memiliki kadar atau konsentrasi yang sangat kecil. Nah, pertanyaan itu bagaimana atau seberapa kecilkah deteksi konsentrasi yang dapat terdeteksi oleh suatu metode atau mungkin metode potensiometri di sini, seberapa kecil yang bisa di ini? Apakah dengan konsentrasi 1 kali 10⁻⁷, apa 1 kali 10⁻⁸, itu kan relatif tergantung dari dari metode dan dari bahannya juga. Nah, jadi yang dibahas utama oleh para penyusun jurnal ini yaitu tentang limit deteksi dan bagaimana cara memperkecil limit deteksi agar eh, konsentrasi sekecil apapun pun dapat diukur menggunakan metode ini. Limit deteksi itu merupakan kuantitas konsentrasi terkecil dari suatu analit yang masih dapat ditentukan atau dideteksi. Nah, semakin kecil konsentrasi yang bisa dideteksi, maka semakin baik juga karakteristik sensor tersebut. Nah, mungkin selain selain limit deteksi, ada juga seperti sensitivitas. Itu pun merupakan hal yang penting untuk dalam menentukan kualitas karakteristik dari suatu sensor. Sensitivitas itu perubahan nilai potensial dari tiap perubahan konsentrasi. Apakah konsentrasinya itu, jika misalnya sensitivitasnya itu besar, maka mau sekecil apapun perubahan konsentrasi itu tetap akan terlihat perbedaan energi potensialnya. Kemudian juga dynamic range itu di mana berapa jangkauan atas dan jangkauan bawah yang dapat diukur oleh suatu metode, misalkan dari range 1 kali 10⁻⁷ sampai 1 kali 10⁻⁸. Berarti dia bisa mengukur dari konsentrasi 0,01 sampai 0,0001. Nah, mungkin pernyataan yang akan saya sampaikan sebelum saya masuk ke pembahasan pada jurnalnya adalah, why the presenter choose this journal, atau kenapa presenter itu memilih jurnal ini. Tentu kalau saya ingin alasan yang paling logis tuh kenapa? Karena yang pertama, saya ditugaskan tentang bagaimana saya melakukan jurnal club presentation mengenai salah satu materi yang telah saya dapat, yaitu materi yang saya dapat yaitu saya harus menjelaskan tentang artikel atau jurnal tentang titrasi kompleksiometri. Nah, hubungan utamanya di sini itu kenapa hubungan tentang titrasi kompleksiometri dengan jurnal tentang lowering detection limit ini? Nah, yang jadi poinnya itu bukan hanya di lowering detection limitnya saja, tapi kan intip membentuk adalah selektif selektif ion elektroda kan. Jadi
elektroda kerja kan ini adalah membentuk suatu elektroda kerja. Nah, elektroda kerja ini bukan hanya dapat digunakan sebagai mengukur energi potensial potensial biasa saja, tapi kan energi potensial tuh bisa apa ya? Energi potensial tuh bisa dijadikan elektroda indikator pada saat titrasi kompleks. Jadi kan titrasi kompleks tuh tidak hanya menggunakan indikator yang berupa perubahan warna saja kan. Titrasi kompleks itu bisa menggunakan indikator berupa elektroda di mana saat ada apa ya elektroda yang berubah secara drastis itu berarti menandakan kalau eh, titik ekuivalen itu telah sampai. Nah, jadi mungkin walaupun tidak seerat itu kan korelasi antara titrasi kompleksometri dengan materi jurnal ini, tapi poin yang saya yang saya tangkap tuh di mana penggunaan dari produk atau metode yang dihasilkan dari jurnal itu bisa digunakan ke depannya untuk titrasi kompleksometri, bisa digunakan untuk determinasi kadar CU atau kadar CU pada air ataupun pada sampel-sampel lainnya. Nah, kemudian juga itulah adalah yang salah satunya adalah jujur dari rasa penasaran saya. Kenapa? Karena saya sering bertanya-tanya tentang apa kapan tuh suatu unsur tuh bisa dikatakan sebagai komponen dari suatu sampel. Misal dari 1000 liter air, 1000 liter air misal ada kandungan kandungan besi misal sebanyak 0,0001 itu kan berarti misal dari 1000 ke 0,0001 kan itu sangat jauh kan. Nah, maksud saya itu apakah 0,001 itu disebut sebagai komponen air apa tidak? Nah, itu kan berarti ada yang namanya limit deteksi. Nah, itu jujur kalau saya itu cenderung penasaran gitu. Apa itu limit deteksi itu? Limit deteksi dari atau batasan batasan suatu unsur yang dapat dihitung itu menggunakan suatu metode, dan itu tuh cukup membuat membuat saya cukup tertarik pada jurnal ini. Dimana walaupun tidak tidak se-relate itu dengan titrasi kompleksiometri, tapi setidaknya dapat memberi manfaat yang besar bagi saya tentang eh, agar saya bisa mendapat ilmu pengetahuan dari rasa penasaran saya. Oke, mungkin selanjutnya adalah functionalization dan juga goal yang yang dari asumsi saya itu dituju oleh para penyusun itu ya. Mungkin ada 3, yaitu know the detection limit and know the method, yaitu mengetahui limit deteksi dari metode yang yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah provide comparison between this type of electrode compared to other. Jadi memberi perbandingan gitu antara hasil dari elektroda satu dengan elektroda lainnya. Apakah memiliki perbedaan yang signifikan, apakah perbedaannya hanya perbedaan yang biasa saja. Kemudian yang selanjutnya adalah look for the slope or potential sensitivity of each concentration change. Itu adalah melihat atau mencari tahu tentang sensitivitas potensial yang didapat dari tiap perubahan konsentrasi. Apakah memiliki sensitivitas yang besar, apakah sensitivitasnya cenderung sama dengan metode-metode sebelumnya. Nah, jujur mungkin setelah setelah saya memilih jurnal ini, saya kan pasti tidak membacanya kan. Yang pertama saya baca tuh jujur pasti adalah judul terlebih dahulu. Sebelum saya membaca abstrak, saya membaca judul terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah saya judul, saya akan membaca abstrak. Nah, dari membaca judul dan abstrak tuh pasti ada beberapa pertanyaan yang timbul atau ya setidaknya sempat saya pikirkan, yaitu ada 4 pertanyaan itu. Apakah alat ini efektif yang kita kira? Kemudian adakah perbedaan signifikan antara metode ini dengan metode lainnya? Kemudian adalah apakah alat ini benar-benar bisa selektif terhadap tembaga saja? Kemudian yang terakhir adalah apakah penggunaan ligand ini lebih efektif dibanding ligand-ligand lain? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan saya yang mungkin bisa diikuti diskusikan nanti, dan juga empat pertanyaan ini kan bisa disebut pertanyaan yang relatif. Efektif itu kan tergantung dari pandangan kita sebagai orang yang menilai. Itu mungkin akan disimpulkan di akhir apakah pertanyaan ini bisa terjawab, apakah pertanyaan ini hanya sekadar hanya sekedar rasa penasaran saya. Oke, mungkin di sini yang pertama adalah tampilan dari jurnalnya. Saat kan saya mendapat jurnal ini dari sciencedirect.com, di mana saat membuka web Science Direct itu
akan ada tampilan seperti ini pas saya memilih apa ya nama jurnalnya. Oke mungkin, nah di sini tuh ada beberapa eh, apa komponen. Yang pertama mungkin adalah sensor internasional volume 3 2022 dengan 1000151. Nah, itu tuh merupakan nama jurnal. Nama jurnalnya sensor internasional volume 3. 2022 itu tahun publication-nya dan juga DOI-nya 100151. Kemudian artikel name-nya adalah Lowering Detection Limit of Copper to Selective Carbon Patch Electrode Using an SNO and an SNNS Shift Base Ligand. Kemudian ada name of all authors, Salman M. Shadeh, Hazem M. Abu Shawi, dan juga Muhammad Y. Abu Fol. Dan juga ada juga author department. Jadi Salman M. Shadeh dan juga Muhammad Y. Abu Fol itu merupakan peneliti dari Chemistry Department, College of Science, The Islamic University of Gaza di Palestina. Dan Hazem M. Abu Shawi merupakan peneliti dari Chemistry Department, College of Science, Al-Aqsa University Gaza, Palestina. Jurnal ini diterima pada 13 Oktober 2021 dan direvisi pada 20 November 2021. Kemudian diterima pada 27 November 2021 dan tersedia secara online pada 1 Desember 2021. Sehingga version of record-nya ada di 4 Desember 2021. Mungkin berbicara tentang koper atau tentang tembaga, yaitu suatu unsur yang memiliki nomor atom 29. Itu kan suatu atom ini sebagai konduktor listrik dan konduktor panas yang baik juga kan. Nah, koper ini tuh memiliki beberapa penjelasan gitu. Yang pertama, koper itu merupakan one of the most common heavy metal atau bisa disebut juga dengan salah satu jenis logam berat yang paling umum seperti logam berat lainnya seperti ada aluminium, besi, emas, nikel, kemudian ada magnesium dan juga ada banyak yang lainnya. Cu atau koper itu termasuk salah satu dari most common atau jenis yang paling umum dari logam yang berat. Kemudian yang kedua adalah basic micronutrient atau bisa kita katakan sebagai zat mikrodasar yang bermanfaat bagi tubuh, di mana unsur ini sangat penting dan dibutuhkan oleh organisme dalam jumlah yang bervariasi sepanjang hidup untuk mengatur berbagai fisiologis untuk menjaga kesehatan juga. Kemudian selanjutnya adalah necessary in many industrial and domestic application atau bisa digunakan dalam beberapa kepentingan industri atau kepentingan domestik. Mungkin beberapa kata beberapa ini ada banyak seperti mungkin tembaga itu kan bisa dijadikan konstruksi atau bisa dijadikan karena konduktor listrik dan konduktor panas itu bisa digunakan sebagai bahan pembuatan kabel, tembaga kabel. Kemudian ada juga sebagai bahan dalam pembuatan mesin ataupun pembuatan kendaraan ataupun juga bisa dalam kepentingan rumah tangga seperti gagang pintu atau pagar rumah itu kan semua dari tembaga. Kemudian selanjutnya adalah involved in several biochemical and physiological processes atau terlibat dalam beberapa proses biokimia dan fisiologis seperti aktivitas enzim atau metabolisme ataupun pembangkit energi juga. Nah, koper atau tembaga ini tuh sebenarnya tuh 40 mikrogram per liter koper itu dibutuhkan untuk metabolisme hidup manusia, di mana ini tuh bisa dijadikan sebagai sarana untuk mendukung kinerja pembuluh darah, sistem saraf dan juga sistem imun, berperan juga dalam pertumbuhan tulang serta membantu pembentukan sel darah. Tapi kadar Cu atau kadar tembaga yang tinggi juga itu merupakan racun gitu bagi manusia atau bisa dikatakan berbahaya bagi manusia. Kenapa? Karena menurut WHO, the concentration of copper in drinking water should not exceed 1.3 miligram per liter. Jadi WHO itu telah memperingati bahwa kadar tembaga pada air minuman itu tidak boleh lebih dari 1,3 miligram per liter. Kenapa? Karena terdapat beberapa dampak negatif yang bisa ditimbulkan akibat terlalu banyak mengkonsumsi air yang mengandung tembaga. Contohnya saja ada seperti dapat menyebabkan denaturasi protein atau pemecahan bentuk protein pada tubuh. Kemudian bisa menyebabkan muntah-muntah, mual, ataupun keracunan, atau mungkin yang berat bisa menyebabkan kanker, kerusakan hati, ataupun kerusakan pada ginjal. Nah,
Oleh karena itu dari beberapa metode yang dari beberapa alasan tentang pentingnya kita menjaga kadar tembaga itu agar tidak terlalu berlebihan pada air minum. Nah, tentu kita perlu analisis bagaimana cara kita untuk menganalisis kadar tembaga atau kadar logam-logam lain yang ada pada suatu air. Nah, sebenarnya itu ada beberapa metode yang telah dilakukan oleh para peneliti untuk mengatasi permasalahan tersebut. Seperti mungkin ada namanya UV spectrophotometry, ada fluorescence probes, ada rapid furnace atomic absorption spectrometry, ada juga inductively coupled plasma emission spectrophotometry, dan juga ada yang namanya electroanalytical. Nah, dari beberapa beberapa metode yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, ini dari 5 metode yang telah dilakukan ini, metode-metode ini cenderung cukup cukup mahal dan juga tidak bisa dimiliki oleh semua laboratorium. Jadi sehingga mungkin dibutuhkan suatu jalan alternatif atau metode alternatif agar bisa lebih mudah dalam mengukur kadar tembaga pada suatu sampel. Mungkin sampel yang utama di sini adalah sampel air. Nah, mungkin setelah metode ini bisa berhasil di prospek kedepannya itu mungkin bisa dijadikan suatu alat komersial atau bisa dijadikan alat rumahan untuk mengukur kadar tembaga ataupun kadar logam yang ada pada air. Nah, salah satu analisa yang paling metode analisa yang paling cocok tuh mungkin adalah namanya analisis potensiometri. Di mana analisis potensiometri itu analisis yang dimana mengukur hubungan antara kadar suatu zat dengan energi potensial yang dihasilkan. Energi potensial yang dihasilkan ini didapat dari elektroda kerja yang setelah sempat saya singgung pada awal-awal, di mana harus adanya elektroda selektif ion yang terdiri dari sebuah membran dan satu elektroda pembanding yang tercelup pada larutan dalam membran. Kemudian ada elektroda yang dicelupkan pada larutan contoh yang mengandung analit dengan aktivitas contoh juga. Sedangkan salah satunya juga adalah elektroda pembanding, yaitu bagian membran yang langsung berinteraksi dengan larutan contoh. Nah, potensiometer ini telah digunakan untuk mendeteksi sejumlah kation anorganik seperti ada Ag, ada Hg, Cd ataupun Cu. Nah, di dalam potensiometer ini terdapat yang namanya ESI itu atau elektroda selektif ion yang berfungsi membiarkan ion-ion spesifik, ion-ion yang telah yang telah kita inginkan salah satu ion yang akan kita ukur, dan mencegah ion lainnya tuh agar masuk, sehingga hanya satu ion yang akan ikut bereaksi atau ikut terdeteksi gitu. Dimana isi ini adalah suatu sensor kimia untuk analisis ion-ion dalam suatu analit yang dianalisis. Elektroda kerja yang sering digunakan adalah elektroda pasta karbon, di mana elektroda ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya kisaran potensinya lebar, arus dasar rendah, murah, dan cocok untuk berbagai sensor. Nah, sehingga modified carbon paste ini cukup menarik di kalangan para peneliti karena memiliki beberapa kelebihan, sehingga dalam elektroda kerja menggunakan modified carbon paste itu hasil yang dihasilkan itu cukup selektif terhadap ion-ion yang diinginkan. Kemudian selain modified carbon paste itu adalah penggunaan bahan yang bisa menggunakan PVC selain bahan sebelumnya. Kemudian yang ketiga tuh cara untuk meningkatkan juga kualitasnya dengan coated wire electrode atau membungkus kabel elektrodanya. Nah, oke, mungkin selanjutnya adalah tentang bagaimana penyusunan dari elektroda pasta karbon tersebut. Nah, elektroda pasta karbon tersebut tuh campuran dari namanya shift base ligand, yaitu ligand tuh adalah atom yang dapat menurunkan pasangan elektron yang bebas yang dimiliki dalam pembentukan ikatan kovalen koordinasi dengan atom pusatnya. Atom pusatnya tuh karena untuk menentukan kadar Cu, atom pusat yang akan nanti itu adalah Cu. Dan ligandnya itu adalah ligand campuran yang akan digunakan pada metode ini. Nah, ligand ini dapat dari kondensasi aldehida dan juga amina primer. Ligand ini dapat mengkoordinasikan banyak logam berbeda dan menstabilkannya dalam berbagai tingkat oksidasi. Basa shift multidentate juga telah banyak digunakan sebagai
ligan karena membentuk senyawa koordinasi yang sangat stabil dengan ion logam. Senyawa ini telah ditemukan berguna sebagai ionofor dalam sensor logam. Ionofor itu adalah apa ya, pembawa ion gitu, adalah pengikat ion dalam sensor logam. Dalam karya ini ligan tridentat yaitu nantinya adalah ada dua macam ligan yang akan di apa ya, kan ada dua ligan yang digunakan pada metode ini, yaitu ligan 1 dan ligan 2. Di mana ligan 1 itu memiliki atom donor S, N dan juga O, sementara atom donor 2 atau ligan 2 itu memiliki atom donor S, N dan juga S juga. Nah, digunakan untuk membuat dua elektroda pasta selektif tembaga dengan perbedaan batas deteksi yang sangat rendah dan karakteristik yang juga cukup menarik. Nah, elektroda ini diaplikasikan untuk penentuan CO dalam berbagai macam seperti air, ekstrak, teh dan juga sampah pada urin. Nah, selanjutnya tuh adalah material dan juga metodenya. Yang pertama mungkin material itu adalah reagent dan solution, di mana reagent yang digunakan ada 2 thiopen carbon oxalate dan juga 2 aminophenol yang didapat dari Sigma Aldrich Italia. Kemudian yang kedua adalah openylene-diamin yang didapat dari Hymedia India. Kemudian ada klorid, nitrat dan juga sulfat yang didapat dari Aldrich Jerman. Dan kemudian ada juga bubuk grafik kelas reagent dan juga plasticizer. Plasticizer yang digunakan tuh akan dibandingkan untuk mendapat plasticizer yang paling efektif dalam penggunaan metode ini. Nah, plasticizer yang akan digunakan atau dibandingkan ada beberapa seperti ada di oktil phthalate yaitu DOP, ada di butil phthalate DBP, ada tris atau 2 etil heksil, ada fosfat DOPH, ada pun juga di oktil sebaket atau DOS, ada pun paraffin oil atau disebut PO, ada pun tributil fosfat atau TBP. Semuanya pun didapat dari Aldrich Jerman. Nah, kemudian selanjutnya adalah aparatus atau alat-alat yang akan digunakan pada material dan metode ini. Mungkin yang pertama adalah untuk pengukuran electromotive force atau EMF. Digunakan susunan larutan yaitu Hg2Cl2 dengan bentuk solid dan juga KCl yang telah jenuh. Kemudian dibatasi oleh jembatan garam yaitu sample solution, sampel dengan elektroda pasta karbon. Kemudian pengukuran potensial itu menggunakan digital millivoltmeter dengan nama teknologi SR-Mul 3800. Kemudian untuk pengukuran pH menggunakan digital pH meter pH 315i. Kemudian untuk elektroda pembanding yang akan digunakan yaitu adalah elektroda Hana HI 5412, dan kemudian ada elektroda kerja yang akan digunakan adalah elektroda kerja yang selektif yang nanti akan akan dicampurkan menggunakan dua macam ligan. Kemudian ada infrared spectra of the material in the range dari 4000 sampai 400, Pelkinemer FTIR spectrophotometer using KBR-DIS, dan juga yang terakhir Pelkinemer GFAES system was used for comparative study. Nah, ini sekarang adalah preparation tentang bagaimana sintesis atau pencampuran antara dua ligan bisa dibuat menjadi satu bahan pembuat karbon pasta ini. Di mana sintesis antara 2 thiopen karboksaldehyde ditambah dengan 2 aminolfenol tuh untuk menghasilkan 2 hidroksil penilimino karboksithiopen. Sintesis atau pencampuran ligan ini digunakan dengan pencampuran antara 2 thiopen karboksaldehyde dengan 2 aminofenol itu menggunakan persentase molar yang sama dalam suatu larutan alkohol panas. Kemudian akan ada perubahan warna instan menjadi oranye. Diamati campuran reaksi panas diaduk hingga beberapa menit dan kemudian dibiarkan berdiri dan dingin. Padatan merah oranye yang terpisah disaring, dicuci dan dengan sedikit pelarut dan juga dikeringkan. Nah, ada pun juga karakteristik yang didapat dari ligan yang didapat itu seperti ini. Di bawahnya itu ada seperti melting point, kemudian spektrum infrarednya berapa, kemudian dan sebagainya. Itu merupakan campuran dari ligan 1. Nah, kemudian untuk ligan 2 tuh
didapat dari campuran 2 tiopen karboksildehid atau mungkin sama seperti yang tadi ini 2 tiopen karboksildehid menjadi di dua-duanya ada. Kemudian perbedaannya itu adalah di di ligan yang keduanya adalah openilendiamin. Menggunakan openilendiamin agar membentuk 1,2 di 2 karboksitiopennya iminobenzen. Nah, ini pun memiliki karakteristik IR spektrum seperti yang dapat dibaca pada layar. Oke, sementara sekarang adalah pembentukan karbon pasta elektroda. Setelah tadi kan sudah dilakukan sintesis agar terbentuk 2 ligan, yaitu satu ligan tetradentat dan yang satu ligan SNO, yang satu SNNS tetradentat, yang satu SNO tridentat. Nah, itu tuh merupakan suatu penyusun di mana ligan ini kan bisa membentuk suatu kompleksasi dengan CU kan. Nah, jadi ligan itu tuh akan menjadi ligan yang melakukan selektivitas terhadap ion tembaga pada larutan sampel. Kemudian ligan tersebut dicampurkan dengan paraffin oil. Tapi paraffin oil itu sebenarnya dicampurkan dengan namanya plasticizer. Plasticizer itu adalah suatu senyawa yang agar memperkuat dan juga mempererat dari kandungan dari suatu elektroda. Kemudian ada graphite powder juga. Nah, tiga larutan ini kemudian dicampur untuk mendapatkan suatu komposisi yang pas, sehingga nanti akan diukur komposisi yang pas antara paraffin oil, graphite powder dan juga ligannya, bagaimana komposisi terbaik agar mendapatkan hasil yang paling efektif. Dimana saat yang pertama itu adalah dengan mencampur ligan dengan grafit, kemudian tinggi dan juga plasticizer. Nah, dengan dicampur pada suatu wadah sampai diperoleh suatu pasta basah, dan pasta ini akan digunakan untuk membangun suatu sensor. Nah, tubuh sensor adalah jarum suntik polipropilen 1 mili atau 3 mili, 1 ml atau 3 mm, dan yang ujungnya itu akan dipotong. Nah, pasta itu dikemas di ujungnya, kontak listrik ke elektroda dilakukan melalui kabel tembaga. Nah, pasta itu akan diperas dengan memutar skrup di spirit untuk mengeluarkan sebagian pasta. Pasta itu yang sebagai selektifnya itu nanti. Nah, kemudian ada beberapa bentuk pengujian yang akan dilakukan pada jurnal ini, seperti mungkin akan dilakukan potentiometer titration method, karena kan tadi sudah diketemui elektroda ini, akan sudah diketemui elektroda pastanya gitu, sudah jelas. Nah, ini akan dilakukan percobaan untuk mengukur beberapa kadar CU yang ada di air, kemudian yang ada di teh, kemudian juga yang ada di sampel urin. Kemudian juga akan digunakan sebagai yang memiliki korelasi dengan materi titrasi kompleks saya, yaitu tentang bagaimana elektroda kerja ini bisa digunakan sebagai elektroda indikator pada titrasi potentiometrik yang akan membentuk kompleks antara koper dengan juga ligan EDTA. Oke, mungkin lanjut ke result and discussion juga. Itu yang pertama adalah tentang karakteristik of the elektrodanya, di mana yang pertama akan dibahas itu effect of the modifier concentration. Nah, di mana elektroda ini kan termasuk elektroda yang ionophore base atau elektroda yang pembawa ion, di mana ion ini tuh harus bisa saling mengikat antara ion yang ada pada sampel dengan ligan yang ada pada karbon pasta ini, di mana setelah ada kecocokan antara ligan yang berada pada karbon pasta dengan ion yang akan diukurkan, ionnya itu CU. Nah, bagaimana caranya agar karbon pasta itu berusaha agar seselektif itu terhadap ion tembaga yang ada pada larutan sampel. Nah, dimana ini tentang selektivitas itu kan, tentu kan kalau di dalam air itu terdapat berbagai macam senyawa, terutama mungkin yang akan dibahas di sini kan senyawa logam, karena logam dengan elektroda itu biasanya hubungannya dengan logam atau dengan metal. Nah, pertanyaannya kan terdapat banyak macam jenis unsur logam yang ada di dalam larutan sampel. Nah, bagaimana caranya agar hanya salah satu yang
dapat terukur tuh dengan kita lihat dengan menggunakan metode percobaan. Kita akan lihat perbandingan. Nah, dari perbandingan yang kita dapat, mau itu elektroda A maupun elektroda B, mungkin yang akan pertama kita lihat adalah CU-nya terlebih dahulu. Di elektroda A, CU-nya terlihat memiliki grafik yang naik secara rapih, secara perlahan. Dan elektroda B juga seperti itu. Unsur ion CU-nya pun memiliki grafik yang cukup cukup rapih gitu. Nah, cukup rapi. Sementara unsur-unsur lainnya seperti ini nih, unsur yang paling tinggi yaitu seperti Ag. Ag pun sangat dapat terdeteksi gitu, energi potensial, tetapi dia pun memiliki kayak pelonjakan terlalu melonjak yang membuat tidak tidak sulit untuk dideteksi secara stabil gitu. Kemudian ada seperti yang ini, yang di bawah ini mereka cenderung stabil, tapi mereka cenderung stabil kecil, di mana stabilnya itu tidak sensitif. Jadi mau perubahan perubahan PM pun mereka tetap memiliki grafik yang terlalu landai. Nah, jadi dari sini mungkin yang akan di mana yang paling yang paling mudah diukur tuh di mana saat grafik itu memiliki kemiringan yang pas. Nah, kemiringan yang pas di sini didapat oleh ion Cu. Jadi bisa disimpulkan kalau dari sekian banyak unsur tuh yang paling selektif terhadap karbon pas ini tentu seperti rencana awal, yaitu Cu yang paling selektif. Nah, kemudian mungkin mekanisme kerjanya seperti ini. Mungkin kan ada larutan test solution dan juga ada interface atau batas, dan juga ada pasta. Nah, misal ada larutan namanya CuCl2 kan. Nah, CuCl2 kan Cu-nya tuh yang biru dan Cl-nya tuh yang merah. Nah, itu tuh sementara pada pasta ini sudah dibuat sedemikian rupa agar free ligand yang yang berbentuk kotak dan belum mengikat suatu ion tuh gimana caranya sudah termodifikasi agar yang bisa menempel pada free ligand tuh hanya Cu2+ saja, sehingga hanya Cu2+ saja yang dapat terdeteksi. Nah, seperti copper ion instantly react with the ligand molecule at the surface of the phase to form a stable chelate complex ion. Nah, untuk membentuk suatu kompleks ion. Jadi, nah, yang ini kan kompleks ion, sementara yang ini adalah free ligand. Nah, biru-biru ini kan namanya Cu2+ akan berusaha mengikat dan membuat suatu kompleksasi senyawa kompleks dengan antara Cu dengan ligand, sehingga dapat diukur atau dapat selektif hingga hanya Cu2+ saja yang akan terdeteksi oleh potensiometernya. Nah, kemudian kelanjutannya adalah pengaruh komposisi terhadap pengukuran respon dalam penentuan Cu2 dalam larutan berair. Nah, kan tadi setelah dikatakan juga bahwa pencampuran itu antara grafit, kemudian ada plasticizer yang merupakan paraffin oil, dan juga ligand ionophore. Nah, untuk pertama, elektroda A atau ligand 1. Nah, seperti tujuan utama pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui limit deteksi terkecil. Nah, berarti otomatis yang tujuan utamanya adalah limit deteksi terkecilnya terlebih dahulu. Nah, jika kita lihat dari LOD-nya, limit of detection. Nah, ini kan L itu adalah ligand, G itu adalah grafit, P itu adalah plasticizer, S adalah slope atau sensitivity atau kemiringan juga, DR itu adalah dynamic range, LOD limit of detection, RSD is relative standard deviation, dan RS adalah response. S-nya itu respon dalam waktu second. Nah, mungkin tujuan utamanya kan ada pada LOD atau limit of detection, di mana kita harus mencari limit deteksi terkecil. Nah, dari beberapa komposisi yang telah dicoba itu menggunakan komposisi ligandnya tuh pertama 0, kemudian 0,5, 1, 2, dan 3. Nah, itu dibuat secara berurutan. Nah, dari kelima komposisi yang telah digunakan tuh, LOD terkecil atau limit of detection terkecil itu didapat pada nomor 2, di mana detection terkecil ada di 1 dikali 10⁻⁷. Nah, itu kan limit detection terkecil dibanding yang lain. Nah, sehingga mungkin komposisi yang paling tepat pada elektroda A yaitu dengan 0,5% ligand, 50,3% grafit, dan juga 49,2 plasticizer atau paraffin oil, sehingga akan menghasilkan slope atau sensitivity sekitar 29,10 mV per dekade.
Jadi perubahan 29 terjadi 29,10 perbedaan potensial di tiap satu dekadenya. Dynamic range didapatkan dari komposisi yang nomor 2 ini adalah 1,18 dikali 10 pangkat min 7 sampai 1 dikali 10 pangkat min 2, sehingga limit deteksi paling atasnya tuh hanya sampai 0,01, tidak sampai 0,01. Mungkin itu apa ya? Berarti elektroda ini difokuskan hanya untuk mengukur kadar yang sangat kecil, tidak bisa digunakan untuk kadar dari 0,1 ke atas. Nah, kemudian untuk elektroda B atau ligand 2, kita akan lihat dulu langsung dari LOD-nya saja, dari limit of detection, di mana yang paling kecil. Nah, yang paling kecil yang didapat itu adalah dengan menggunakan komposisi ligan G dan P yang sama, yaitu 0,5, 50,3, dan 49,2. Nah, di situ akan didapatkan sensitivity sebesar 29,28. Sebenarnya 29,28 ini dibanding ke tiga lainnya tuh 29,28 itu merupakan sensitivity yang paling kecil. Tapi karena fokus utamanya adalah pada limit detection, sehingga limit detection yang diutamakan adalah komposisi yang diutamakan adalah limit detection terendah, sehingga yang paling efektif adalah menggunakan nomor 12 dengan komposisi 0,5 L, 50,3% G, dan juga 49,2 paraffin oil. Kemudian respon time sendiri dari semuanya itu rata-rata ada di kisaran ada 2 dan juga ada 3. Mungkin respon time yang itu kurang detail, jadi kita tidak tahu apakah 2 itu 2 berapa, apa 3 berapa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah characteristic of the electrode dengan influence of the plasticizer. Nah, plasticizer itu suatu alat untuk meningkatkan sifat elektrokimia dari suatu zat elektron. Penambahan plasticizer itu tapi tidak meningkatkan konduktivitasnya. Nah, plasticizer ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh plasticizer ini. Dan kenapa kita harus memilih plasticizer ini dibanding pentingnya memilih plasticizer ini untuk pengukuran metode analisa potensiometri ini. Yang pertama adalah plasticizer itu harus melarutkan substrat dan aditif lain yang ada pada membran. Kemudian yang kedua adalah plasticizer yang cocok memberikan lipofisilitas yang tinggi, kecenderungan eksudasi rendah dari metrik pasta. Kemudian selanjutnya adalah diperlukannya penggunaan plasticizer yang baik untuk meningkatkan respon elektroda. Kemudian pemilihan plasticizer didasarkan pada dasar empiris, di mana beberapa plasticizer diuji dan yang salah satu terbaik meningkatkan respon elektroda dipilih untuk pekerjaan lebih lanjut dan aplikasi elektroda yang sedang dibuat. Nah, setelah kita dapatkan kan kalau yang paling pas itu kan menggunakan komposisi 0,5, 50,3, dan 49,2. Nah, itu kan sudah dapat komposisi yang paling pas untuk mendapat limit deteksi terendah. Nah, selanjutnya tuh adalah mencari plasticizer terbaik plasticizer yang paling efektif dan terbaik dalam dalam komposisinya, karena terdapat 6 macam plasticizer yang akan diuji di sini. Nah, kita langsung saja pada LOD terendah kembali. Nah, LOD terendah kembali itu jika pada yang kiri itu adalah elektroda A atau ligan 1, di mana limit of detection terendah itu akan didapatkan oleh paraffin oil atau minyak parafin, di mana dia mendapatkan limit of detection 1 kali 10 pangkat min 7. Nah, ini kan lebih kecil dibanding yang lainnya, walaupun bedanya tidak terlalu besar. Nah, sementara yang kanan pun begitu juga, di mana limit detection yang paling rendah pun didapat juga oleh paraffin oil, di mana mendapat angka 5,28 kali 10 pangkat min 8. Sementara untuk sensitivitasnya tuh tetap cenderung ada beberapa plasticizer yang memiliki sensitivitas lebih baik, tapi karena tujuan utamanya adalah di bagaimana memperkecil limit detection-nya, jadi tetap yang utama adalah limit detection. Sensitivitas terbaik itu ada pada dengan ini TBP untuk elektroda A, sementara untuk elektroda B sensitivitas terbaik ada dengan DOPH. Nah, kemudian ada namanya pengukuran pH, di mana untuk pencarian pada pH mana elektroda
elektroda ini bisa berjalan paling stabil gitu. Nah, terdapat 4 langkah untuk apa namanya, mencari tahu di range mana pH yang paling stabil untuk elektroda ini. Yang pertama adalah preparation of various concentration of CuCl2 solution, di mana mempersiapkan CuCl2 dari berbagai macam konsentrasi. Kemudian yang kedua adalah addition of small amount of 1 molar HCl or NaOH. Jadi untuk jika pH-nya ingin agak dibasahkan akan ditambahkan NaOH, dan jika pH-nya akan sedikit diasamkan menggunakan HCl. Kemudian akan diukur potensialnya pada berbagai berbagai range pH. Misalnya di pH 5 berapa, pH 6 berapa. Nah, kemudian selanjutnya adalah look for the pH range with the most stable potential measurement, mencari range pH yang paling stabil pada pengukuran energi potensialnya. Nah, didapatkan dua grafik ini kan dari percobaan yang telah dilakukan oleh para penyusunnya. Nah, mungkin yang kiri elektroda A. Nah, di mana yang stabil tuh bisa dilihat di saat berada di titik yang ketiga ini nih. Nah, titik ketiga ini paling stabil dan mulai turun di antara 5,5 sampai 6,5. Nah, di sini tuh grafiknya mulai turun. Nah, mungkin jadi grafik yang paling stabil, yang paling yang paling cocok digunakan tuh mungkin ada di kisaran range 2,5 ini sampai 5,8 di sini. Kemudian elektroda B pun segitu, di mana yang paling lurus tuh ada di antara 2,5 sampai ke 5,8 juga. Jadi mungkin pH stabil yang paling cocok untuk elektroda ini ada di range antara 2,5 sampai 5,8. Kemudian selanjutnya adalah karakteristik of elektroda dari response time. Jadi response time itu adalah indicate how fast the unstable layer of sample adhering to the ESA membrane can be exchanged for a new layer. So this time must depend on the membrane time and the interference. Gimana? Angka yang dari kan di sini terdapat untuk elektroda A itu terdapat 5 macam konsentrasi variasi yang berbeda-beda, dan B memiliki 6 konsentrasi variasi yang berbeda-beda. Nah, pada A tuh tiap konsentrasi itu dilakukan 10 kali pengecekan. Nah, mereka kan cenderung stabil semua. Nah, dari tiap dari antar konsentrasi ke konsentrasi itu kan memiliki lonjakan energi potensial. Nah, bagaimana energi potensial itu bisa melonjak pada range waktu tertentu. Nah, itu dinamakan response time. Jadi di mana indicate how fast unstable layer of sample adhering to the ESA2. Bagaimana cara kecepatan dari sampel menempel kepada ESM membran untuk dideteksi. Nah, dari elektroda A maupun elektroda B pun seperti pada tabel yang sebelumnya tuh ada response time yang didapat tuh antara 2 sampai 3. Nah, jujur dari saya itu suatu minus dari jurnalnya di mana response time itu antara 2 dan 3, tetapi tiba-tiba response time-nya itu diinikan kedua, padahal kita belum tahu detik secara spesifiknya tuh ada di detik berapa. Tapi dapat disimpulkan bahwa elektroda A dan elektroda B itu memiliki response time yang cenderung sama kisaran 2 sampai 3. Selanjutnya adalah karakteristik of elektroda surface renewal and reproducibility. Nah, yang pertama adalah surface renewal and reproducibility. Nah, mungkin kan kita tahu kalau permukaan baru dari elektroda pasta karbon itu sangat mungkin untuk dikeluarkan dan diperbaharui gitu. Nah, ini kan merupakan salah satu bukan fitur, lebih ke cara yang menarik gitu untuk agar terjadinya semacam kalibrasi dan agar memperkecil kesalahan, karena elektroda pasta ini dapat terus diperbarui. Nah, mungkin kenapa harus diperbarui? Kenapa? Karena mungkin di elektroda pasta karbon jika tidak diganti itu dapat terkontaminasi oleh zat-zat lain. Mungkin saja bukan zat logam saja kan, tapi zat-zat lain yang bisa terkontaminasi dan juga dapat menghilangkan memori ingatan dari elektroda pasta karbon untuk mengikat atom Cu-nya, sehingga salah satu karakteristik yang cukup menarik dari elektroda ini adalah dapat
surface renewal dan reproducibility, sehingga untuk memperkecil gitu tingkat kesalahan yang dapat dihasilkan karena melalui cara pembaharuan elektroda pasta ini. Kemudian ada selanjutnya adalah effect of temperature. Effect of temperature ini adalah temperatur gitu yang paling cocok digunakan pada elektroda kerja ini, di mana elektroda kerja ini memiliki cara kerja yang paling stabil pada range 20 sampai 60, tetapi range yang paling stabil itu ada di suhu kisaran 50 derajat. Nah, itu adalah suhu yang paling stabil. Kemudian yang terakhir adalah effect of other ion, di mana adalah efek dari ion-ion lain yang bisa jadikan ion-ion pengganggu atau ion-ion yang efek of other ion yang pengganggu atau ion-ion yang bisa ikut masuk gitu, bisa ikut masuk terselektif terhadap elektroda karbon pasta selektif ini. Nah, di mana menurut Nicosi Enschmann yang memberikan selektivitas itu terukur biasanya berkisar antara 0 sampai 1. Nah, sementara jika kita lihat dari tabel ini tidak ada salah satu pun ion ataupun unsur yang memiliki range antara 0 sampai 1, sehingga bisa dikatakan bahwa unsur atau ion yang ada pada tabel ini tidak ada yang bisa mengganggu terhadap selektivitas CU. Tapi beda lagi dengan ion yang yang agak mengganggu seperti pada grafik sebelumnya, seperti ada Ag, Hg, di mana itu kan memiliki dia memiliki tingkat elektrovitas yang tinggi. Nah, itu ada kecenderungan bisa mengganggu, tapi dari beberapa atom dan unsur yang ada pada tabel ini tidak ada yang memiliki range dari 0 sampai 1, sehingga bisa dikatakan bahwa atom-atom ini tidak dapat mengganggu dan bisa membuat Cu itu lebih selektif atau copper itu lebih selektif terhadap elektroda yang telah didesain ini. Nah, kemudian adalah analytical performance. Yang pertama yaitu adalah result of chopper 2 in drinking water tea bag urine sample, yaitu analisis kadar Cu pada air minum, pada tea bag, pada kantong teh ataupun pada sampel urin. Ya, mungkin yang pertama adalah copper ion, di mana tembaga dalam sampel air minum itu ditentukan menggunakan metode kurva kalibrasi dengan elektroda ini sebagai indikator. Nah, jadi fungsinya itu sebagai elektroda indikator, dan semua pengukuran diulang 5 kali. Hasilnya memiliki rentang pemilihan sangat baik, 100%, 98,6%, dan rentang RSD itu yang cukup kecil, 0,78 sampai 1,45, yang menunjukkan elektroda itu cukup memuaskan untuk analisis ini. Kemudian selanjutnya adalah determination of copper ion in tea and urine sample, pada teh dan juga sampel urin. Gimana sampel urin dan teh menunjukkan rentang pemilihan yang sangat baik sebesar 100% dan 98,6%. Dan rentang RSD dari 0,78 sampai 1,45. Hasil ini menunjukkan bahwa elektroda memuaskan untuk tujuan di atas. Elektroda digunakan untuk penentuan Cu2+ pada teh. Dari hasil yang ada pada tabel ini, mereka menunjukkan akurasi yang sangat baik dan elektroda dapat digunakan untuk penentuan kadar Cu pada berbagai kondisi. Nah, kemudian analytical performance selanjutnya adalah titrasi of copper solution with standard EDTA solution, yang dimana adalah titrasi kompleks antara copper dengan larutan EDTA. Nah, jadi potentiometric titrasinya itu antara 20 millioff 1 kali 10 pangkat min 3 copper dititrasi dengan 1 kali 10 pangkat min 3 larutan EDTA. Dari grafik kan kita bisa lihat bahwa di mana saat ada grafik yang turunnya curam, di mana itu adalah titik di mana titik ekuivalennya didapatkan. Dari elektroda A maupun elektroda B itu dua-duanya memiliki titik yang curam yang bisa bisa dihitung atau bisa dideteksi dengan mudah menggunakan alatnya. Nah, jadi mungkin dapat disimpulkan bahwa elektroda kerja menggunakan bahan ini pun bisa digunakan sebagai indikator titrasi kompleks dengan cara pengukuran potentiometric titration.
energi potensial yang terdapat eh, terdapat pada grafik ini pada saat turun itu namanya titik ekuivalennya antara elektron dan elektron B memiliki volume EDTA yang didapat sekitar 20 mili. Ya, kemudian terakhir adalah comparison with other electrodes atau perbandingan antara elektroda ini dengan elektroda lain yang sebelumnya telah dibuat. Nah, jika kita membahas tentang limit of detection, limit of detection itu tentu yang paling kecil didapat oleh dua elektroda yang telah kita review tadi, di mana elektroda yang ligan 1 memiliki limit of detection 1 kali 10 pangkat min 7 dan limit detection dari ligan 2 adalah 5,28 kali 10 pangkat min 8 dibanding dengan beberapa elektroda karbon pasta lainnya. Dua senyawa ligan ini merupakan elektroda yang paling memiliki limit deteksi paling rendah. Tentu ini sesuai dengan tujuan dari para penyusun untuk menciptakan suatu karbon pasta yang memiliki limit deteksi paling rendah. Tapi mungkin jika kita membicarakan tentang sensitivity atau membicarakan dynamic range, tentu ada beberapa kelemahan seperti sensitivity-nya yang cukup kurang dibanding yang lain, dan kemudian dynamic range-nya itu karena dynamic range yang difokuskan kepada dynamic range di konsentrasi kecil, sehingga untuk dynamic range di konsentrasi besar tuh bukan merupakan fokus dari elektroda ini. Nah, oke, mungkin dari jurnal yang telah kita bahas dan juga jurnal yang sesuai dengan yang ada, terdapat conclusion atau beberapa rangkuman yang didapat dari jurnal tersebut, yaitu pengujian elektroda pasta karbon selektif copper 2 dalam sampel air dengan batas deteksi yang sangat rendah. Kemudian ada shift base ligan 2 hidroksipenilimino karboksitiopen, di mana ligan 1 dan 1,2 di 2 karboksitiopen imino benzen atau ligan 2 digunakan sebagai ionofor. Nah, sensor ini memiliki karakteristik yang sangat baik. Yang pertama, batas deteksinya yang sangat rendah, dari 1 kali 10 pangkat min 7 untuk ligan 1, dan juga ligan 2 memiliki batas deteksi 5,28 kali 10 pangkat min 8. Kemudian yang kedua adalah kemiringan Nernstian atau sensitivity slope-nya, di mana yang ligan 1 memiliki sensitivity 29 kali 10 milivolt per dekade, dan juga yang ligan 2 memiliki 29,28 milivolt per dekade. Kemudian rentang konsentrasi atau dynamic range yang didapat tuh adalah yang ligan 1 tuh memiliki dari 1,118 kali 10 pangkat min 7 sampai 1 kali 10 pangkat min 2 molar. Sementara yang ligan 2 itu memiliki range dari 7,91 kali 10 pangkat min 8 sampai 1 kali 10 pangkat min 2 molar untuk kedua sensor saya berturut-turut. Kemudian waktu respon yang cukup singkat bagi keduanya itu 2 detik, di mana elektroda A maupun elektroda B memiliki waktu respon yang cukup singkat 2 detik. Dan stabilitas termal hingga 50 derajat. Kemudian yang terakhir adalah penerapan pada rentang pH 2,5 sampai 5,8 adalah rentang pH yang paling stabil dan paling efektif untuk penggunaan elektroda ini. Dan kemudian yang terakhir adalah klaim yang diberikan oleh para penulis jurnalnya, yaitu sensor ini lebih baik daripada sensor lainnya yang dibuat untuk tujuan ini, yaitu tujuan lowering limiting detection itu. Sehingga mungkin asumsi ini sangat benar karena tujuan utamanya tentang ada di lowering limiting detection itu. Nah, mungkin sebagai pembanding yang lebih nyata, saya telah mendapatkan 2 jurnal sebelumnya tentang potentiometric sensor selective for CO determination in real water sample and biological fluid based on graphene and multi-walled carbon nanotube modified graphite electrodes. Jurnal yang kiri saya dapat dari jurnal Indian Journal of Chemistry yang penulisnya adalah Eman Yezid Freig, Marwa E. Muhammad, Aya E. Ali, dan juga Gerhard G. Mohammed. Di mana fokus saya di sini adalah tentang limit detection yang juga didapatkan. Limit detection juga didapat dari percobaan jurnal dari jurnal yang ada di sini. Nah, jurnal di sini di mana limit detection-nya itu ada di 8 kali 10 pangkat min 7, 5 kali 10 pangkat min 7, dan 3 kali 3 kali 10 pangkat min 6. Nah, mungkin jika kita mengkomparasi dengan jurnal yang kiri, limit detection yang telah dibuat oleh
eee, jurnal yang telah kita review tadi memiliki limit detection yang mungkin pasti lebih rendah karena mereka telah mengklaim juga dirinya telah membuat sesuatu yang lebih rendah dan mereka berhasil membuat elektroda yang memiliki limit deteksi yang lebih rendah. Tapi jika kita tetap membicarakan tentang sensitivity dan dynamic range, tentu itu bukan merupakan tujuan mereka sehingga sensitivity dan dynamic range tentu agak kalah. Kemudian yang kedua adalah dari jurnalnya J Solution Chem 2013 berjudul Modified Screen Print Electrode for Potentiometric Determination of Copper 2 in Water Sample, karangan dari Tamer Awad Ali, GHG Mohamed, Maher M.I. L. Desyuki, Salwa M. Abu El Ela, dan juga Robab T.F. Mohamed. Nah, mereka juga membuat suatu rancangan yang sebelumnya, di mana detection limiting dapat pada 2013 adalah 1 kali 10 pangkat 6. Yang tentu ini jauh lebih besar dibanding detection limit yang ada sekarang pada tahun 2022 pada saat jurnal tersebut dibuat. Tapi jika tetap membicarakan tentang sensitivity dan dynamic range tentu tidak memiliki hasil yang jauh berbeda. Nah, kemudian mungkin setelah jurnalnya selesai, mungkin di sini ada critical thinking dari saya subjektif selaku preview yang melakukan review jurnal pada kali ini, di mana yang saya tangkap adalah dari jurnal ini mungkin sudah bisa diketahui masalah yang ingin dianalisis atau diselesaikan oleh para penulis, yaitu bagaimana cara memperkecil limit deteksi pada penentuan kadar tembaga di berbagai sampel. Nah, arah dari jurnal ini kan mencari jalan alternatif dan pengembangan penyelesaian masalah lebih lanjut tentang bagaimana cara mendapatkan limit deteksi yang lebih rendah dan bagaimana apakah kedepannya akan bisa keberlanjutan penggunaannya. Nah, bagaimana dan mungkin pandangan saya mereka tetap harus memperbesar jangkauan deteksi, memperbesar sensitivity setelah beberapa keunggulan potensiometri yang lain. Nah, jadi sehingga mungkin penilaian dari saya agar lebih memiliki nilai jual lebih di para peneliti selain dari limit detection juga tetap harus dipertimbangkan gitu pemilihan sensitivity dan juga pemilihan dari dynamic range-nya. Kemudian adalah keunggulan dari potensi jika dibandingkan dengan beberapa elektroda lain, permasalahan yang berusaha diselesaikan penulis tentu berhasil, di mana dari data sebelumnya sudah terlihat limit deteksinya yang bisa lebih kecil dari sebelumnya, dan selain itu bisa digunakan juga sebagai elektroda indikator dari titrasi kompleks dengan EDTA, kemudian dari penentuan kadar tembaga pada sampel air, sampel teh, dan juga sampel urin. Dan juga pada jurnal ini memiliki banyak aspek tes pengetesan atau tes pengujian penilaian yang membuat metode ini semakin bisa meyakinkan bahwa ternyata metode ini pun telah diuji di berbagai macam aspek. Contoh seperti telah diuji pada berbagai macam pH, diuji pada berbagai macam suhu, diuji tentang pengaruh dari ion-ion lain. Nah, itu kan menjadi suatu nilai plus di mana jurnal ini berhasil mempertimbangkan segala aspek untuk menjadi pertimbangan gitu bagi kita atau bagi para peneliti yang ingin melanjutkan atau menggunakan jurnal ini. Tapi mungkin dari beberapa hal yang mungkin telah saya nilai pun terdapat ada beberapa penilaian subjektif dari saya yang mungkin agak saya kurang dapat. Mungkin yang pertama adalah belum ada nilai jual lebih sehingga bisa membuat produk ini tertarik di mata para peneliti lain, di mana hanya menggunakan limit detection saja, tapi di mana limit detection itu pun tidak terlalu besar gitu ininya perbedaannya. Tapi mungkin pasti ada penelitian lebih lanjut yang bisa membuat jurnal ini menjadi jurnal yang lebih metode ini bisa digunakan sebagai metode yang lebih lanjut gitu, lebih efektif lagi. Kemudian juga ada beberapa kekurangan seperti jika dilihat mungkin dari sensitivitas memang tidak jauh secara signifikan, ya wajar karena itu bukan merupakan tujuan utama dari penulis untuk melakukan penelitian ini, tetapi ada beberapa tahap yang dimana dia tidak melakukan perbandingan dengan beberapa
ini lain, beberapa elektroda lain, misal pada pH. Belum ada perbandingan antara pH stabil pada elektroda ini dan pH stabil pada elektroda lainnya, sehingga kita mungkin untuk pengukuran pada salah satu pH itu apa ya, kurang cukup sulit itulah pokoknya. Dan juga ada salah satu lagi di mana sensitivitas terhadap unsur lain juga agak dekat, contohnya pada grafik itu adalah unsur CR itu adalah unsur yang terlihat memiliki grafik yang paling menyerupai unsur Cu, sehingga ditakutkan bahwa unsur CR itu bisa menjadi pengganggu pada unsur Cu, pada elektroda selektif karbonnya. Kemudian juga ada yang terakhir adalah impact, limitation, dan juga future prospect dari jurnal ini menurut pandangan saya secara subjektif. Di mana yang pertama adalah impact dan juga future prospect-nya menurut pandangan saya itu dapat dijadikan suatu sarana untuk para peneliti bisa menggunakan pasta karbon dengan ligan ini dalam selektivitas ion elektroda untuk penentuan kadar Cu pada suatu sampel. Kemudian juga mungkin untuk kedepannya juga terdapat penelitian-penelitian lebih lanjut di mana limit deteksi masih bisa diperkecil juga, dan juga sensitivitasnya itu bisa lebih diperbesar lagi dengan metode ligan ini sebagai pembanding ke depannya. Jadi mungkin kedepannya akan dilakukan suatu penelitian lebih lanjut untuk lebih memperkecil lagi dan memperkecil limit deteksi dan memperbesar sensitivitasnya, di mana jurnal ini bisa digunakan sebagai jurnal pembanding terhadap jurnal-jurnal kedepannya, karena jurnal ini memiliki banyak kelengkapan pada isinya, sehingga untuk dijadikan jurnal pembanding, jurnal ini sangatlah cocok. Kemudian ada pada limitasinya, di mana limit utama pada penelitian ini tentu adalah yang pertama adalah bahan yang cukup langka dan awam juga digunakan, sehingga mungkin di beberapa tempat bahan yang digunakan akan agak sulit dicari. Kemudian limitation bukan kekurangan, tapi limitation pada metode yang digunakan ini tentu adalah pada dynamic range-nya, di mana hanya bisa digunakan pada konsentrasi yang ditujukan pada konsentrasi yang sangat kecil, tapi tidak bisa digunakan pada konsentrasi yang memiliki dynamic range yang luas. Misal ingin menggunakan pada elektroda pada konsentrasi yang sangat kecil, konsentrasi yang sangat besar sekaligus, nah itu tidak bisa. Itu hanya bisa sampai 1 kali 10 pangkat min 2. Nah, sehingga mungkin limitasinya itu adalah tidak bisa menggunakan pada dynamic range yang luas, tapi mungkin emang metode ini difokuskan untuk mengukur pada konsentrasi yang memiliki konsentrasi yang minim juga. Oke, mungkin hanya sekian jurnal presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Mungkin terdapat beberapa salah kata ataupun kekurangan yang bisa dimaafkan. Saya harap juga terdapat kritik dan saran yang dapat membantu saya untuk dalam melakukan jurnal presentasi atau melakukan tugas-tugas ke depannya. Mungkin bila ada diskusi yang dapat diskusi atau permasalahan yang dapat didiskusikan melalui komen atau melalui Instagram saya @nunavansa _ Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya.